Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat tarawih dan witir, remaja-remaji Masjid Nurul Ihsan, serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita Bapak Ibu nikmatnya, sehingga doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan, sehingga Allah menyampaikan diri kita pada malam hari ini insyaallah ke bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak ada ternilai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kecuali nikmat itu adalah Allah pertemukan tahun ini kita dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini hendaknya menjadi Ramadan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua dibanding Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Buat anak-anak kami yang mencatat, siapa yang mencatat malam ni? Anaknya atau mama kira-kira? Yang nyatat siapa? Anaknya atau mamanya? Kata ibu tu kedua-duanya. Judul malam hari ini ya, malam pertama Ramadan, menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ini dulu Pak Ibu ya, menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kesucian. Tapi sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah Ramadan yang Bapak Ibu kerjakan selama 1 bulan lamanya, itu tidak akan mencapai tujuan-tujuan yang Bapak Ibu inginkan kalaulah hati kita ini tidak bersih. Ini kunci Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka salah satu kunci bagaimana ibadah Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambutlah Ramadan itu dengan hati yang bersih. Jangan hanya sekedar jasadiah kita saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar fisik kita aja Bapak Ibu dalam beribadah kepada Allah, tetapi hati kita, batin kita ini belum bersih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hidup ini sebelum datangnya Ramadan kita berikhtiar. Kita selalu berusaha bagaimana kita jadikan hati kita ini insya Allah hati yang bersih. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Bagaimana? Yang pertama Allah katakan di dalam Al-Quran, akan bersihlah hati kita, akan bersihlah amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan itu kapan? Ketika sebelum Ramadan kita melakukan taubat yang tulus,
taubat yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kenapa kita disuruh Allah bertaubat? Jujur aja, kita ni manusia banyak dosa. Ini dia. Ya, kita ni manusia banyak salah. Di mana letak dosa kita ni Pak Ustaz? Dari mata ni Bapak Ibu udah ada dosa kita. Dari lisan ada dosa kita, dari pendengaran ada dosa kita, dari tangan dan kaki yang kita langkahkan juga ada dosa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara membersihkannya? Bersihkan, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, maka bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Allah akan terima taubat kita Bapak Ibu, syaratnya dua. Apa yang pertama? Syarat Allah terima taubat kita, satu, Bapak Ibu kita harus menyesali dosa yang dulu pernah kita lakukan kepada Allah. Jadi kalau dah menyesal, ya menyesal saya Pak Ustaz melakukan perbuatan dosa-dosa saya yang lalu, maka kalau udah menyesal Bapak Ibu, insya Allah taubat dan dosa kita Allah hapuskan. Tapi jangan sebaliknya, Pak Ustaz saya dah bertobat alhamdulillah, menyesal Pak, biasanya Pak Ustaz, itu balik Bapak Ibu. Ya kan, alhamdulillah Pak Ustaz saya bertobat, ya udah betul-betul taubat, nyesal, dah ada perasaan nyesal tu Pak Ustaz, dah taubat nama tu dah. Dan yang kedua Pak, Allah terima taubat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika kita bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama, apa yang dulu pernah kita lakukan kepada Allah, di situ Allah akan terima taubat kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah namanya taubat nasuha. Jangan nanti sebelum Ramadan taubat, di Ramadan ibadahnya luar biasa, habis Ramadan dia lemah kita nih Bapak Ibu. Ya kan, Ramadan taat, enggak puasa taat, habis Ramadan umat Bapak Ibu melihat Allah, umat nyakit lama oleh Ustaz, itu namanya taubat sambal lado. Ya enggak, pertama panas, ujung-ujungnya alah dingin lagi Pak Ustaz. Jangan, ya kan? Jangan. Maka kalau dah bertekad bertobat kepada Allah, yakin insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Satu, bersihkan hati Bapak Ibu sebelum Ramadan itu sampai kepada kita. Ibadah dimulai besok pagi berpuasa. Satu, bertobat kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana cara membersihkan batin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit hati. Ini dia. Jadi sebelum Ramadan ini insya Allah ya kita bersihkan hati kita dari segala penyakit batin hati. Apa penyakitnya Pak Ustaz? Iri. Tak perlu kita iri hidup nih. Ya, maka Ustaz selalu menyampaikan kalau ini kan merek airnya kan mineral nih. Ada merek air itu SMS. Senang melihat orang dulu susah melihat orang parah ibu ni dah kan, orang susah melihat orang. Jangan dibalik-balikkan apa ibu, ini terbalik kadang, senang melihat orang susah melihat orang orang senang nangis dia apa ibu melihatkan Allah orang susah tak ada susah ini tak boleh ya, ini iri namanya. Kan hilangkan dengki, bersihkan hati dari dengki. Ya, bersihkan hati dari ujub sombong, bersihkan hati dari suuzon, bersihkan hati dari fitnah, bersihkan hati kita dari segala bentuk-bentuk penyakit hati. Insya Allah sebelum Ramadan ketika hati kita bersih, di situ mudah-mudahan sebulan Bapak Ibu beramal ibadah, Allah akan terima segala amal ibadah Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi penyakit ria. Bapak Ibu, dia ada dua. Ada ria, ada sum'ah. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau ria ini Bapak Ibu, kalau tidak dipuji, tidak disanjung-sanjung, tak mau dia beramal ibadah. Itu ria namanya. Ada sum'ah. Sum'ah ini apa bedanya Pak Ustaz? Dia tak mau dipuji di depan, tapi di belakang
Di belakang. Contoh, ini contoh aja ya. Datanglah bapak-bapak atau ibu-ibu bersedekah di Masjid Nurul Ihsan. Apa kata dia? Pak bendahara masjid, saya mau bersedekah di masjid nih berapa? 50 ribu keteknya ada, ya kan? 50 juta. Tapi tolong ya Pak bendahara masjid, nama saya di papan tuh buat aja namanya hamba Allah. Bendahara kita luar biasa Pak Ibu. Setiap orang yang bertanya, siapa tuh Pak bendahara? Tak boleh disebutkan nama, kata bendahara. Ya, hanya disebut namanya hamba Allah. Besok pagi Ibu ketemu Bu di warung belanja ya, sama ibu-ibu satu. Apa kata Ibu? Bu, tadi malam ini Ibu nih ya, tadi malam Bu ada yang berinfak di masjid kita 50 juta, tapi tak mau dibilang namanya, hanya namanya hamba Allah. Apa kata Ibu nih? Ibu tahu tak siapa hamba Allah itu? Saya tuh Bu, kata dia. Ada apa Ibu? Itu sum'ah. Ya, itu sum'ah. Ya, tak mau dipuji di depan, tapi di belakang ingin dipuji. Pak, tadi malam Pak, saya terlambat sholat isya. Banyak jamaah nih yang ngomong bahwa Bapak nih orangnya dermawan, Bapak nih orangnya baik. Apa kata Bapak nih? Waktu orang itu cerita, Pak ramai dah jamaah tuh, ramai Pak luar biasa. Kita enak, saya kata dia dah. Ini sum'ah nih Bapak Ibu. Jadi jauhkan. Ya, apapun amal ibadah yang Bapak Ibu kerjakan di Ramadan, jauhkan dari riya. Ya kan, kenapa? Diterima tidaknya amal ibadah kita oleh Allah. Apa yang jadi patokannya Bapak Ibu? Ini dia, qalbun. Ya, maka tazkiyatul qulub, membersihkan hati ini sangat penting, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita membersihkan hati menjelang Ramadan itu? Satu, taubat. Yang kedua, Bapak Ibu, jauhkan segala bentuk penyakit hati. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Kata Allah juga dalam Al-Quran, fuzil afwa. Hati bersih, ibadah Allah terima. Kapan? Ketika Bapak Ibu fuzil afwa. Mau hidup ni saling maaf memaafkan. Ini Pak Bu, ya kan? Anak minta maaf sama orang tua, ya kan? Istri minta maaf sama suami. Udah belum? Bu, udah belum? Ibu udah minta maaf sama suami belum? Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu tahu dosa yang paling banyak sama siapa Ibu buat? Sama orang yang pagi dengan Ibu, siang dengan Ibu, malam dengan Ibu, sampai pagi sama Ibu. Dia siapa dia Bu? Suami. Pernah Ibu buat salah sama suami? Pernah. Pernah Ibu bohongi suami? Bu, Ibu pernah bohongi suami? Pernah. Suami pernah bohongi Ibu? Mak sering pula kan jadi apa? Ya kan? Ibu pernah bohong suami? Pernah. Suami pernah bohongi Ibu? Jangan tanya oleh Pak Ustaz. Ya, suami itu membohong kata Ibu, kan? Minta maaf. Udah belum? Udah. Bapak dah minta maaf Pak sama istri? La ilaha illallah. Bapak dah minta maaf Pak sama istri Pak? Ya, ibunya semangat dia bilang, Ibu tak maaf, udah Bapak kayak tak mau dia maafkan saya lagi Pak Ustaz. Dah banyak kali dosa sama dia, insya Allah. Maafkanlah, saling memaafkan. Malam ini insya Allah, biar besok pagi mulai kita berpuasa sampai habis hati kita bersih antara suami dan istri, ya kan? Anak ke orang tua, menantu ke mertua. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersihkan hati yang terakhir? Bersihkan hati kata Allah di dalam Al-Qur'an itu dengan berbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Dan insyaallah Ramadan membawa berkah bagi kita. Seluruh amal ibadah kita Allah terima. Dengan apa syaratnya? Yang terakhir, mudah-mudahan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, mudah-mudahan hati kita akan tenang. Dengan perbanyak kita baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan bersih, jiwa kita akan tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
empat ini aja. Ya, bagaimana cara tazkiyatul qulub, membersihkan hati menjelang datangnya bulan Ramadan, membersihkan hati menjelang datangnya bulan puasa. Satu, perbanyak taubat. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Apa anak-anak yang kedua? Apa? Apa yang kedua? Apa? Perbanyaklah yang kedua, membersihkan hati, ya kan? Jauhkan iri, dengki, benci, segala macam, jauhkan. Yang ketiga, saling maafan. Yang terakhir, bersihkan hati dengan perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ibadah Ramadan yang kita kerjakan pada tahun ini, insya Allah, mulai dari sahurnya sampai nanti berbukanya, ya, pas azan maghrib, semua amalan-amalia Ramadan yang Bapak Ibu kerjakan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu cara Ustaz. Terakhir kuis. Dah. Untuk laki-laki satu. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Laki-laki Al-Baqarah 183. Angkat tangan. Al-Baqarah 183. Ini. Alhamdulillah. Pegang dulu mic-nya. Siapa namanya? Darma. Damar kemari sama siapa? Orang tua. Tarawih bapaknya. Bapaknya tarawih. Mana bapaknya? Oh, alhamdulillah. Mamanya? Alhamdulillah. Bacakan surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu. Boleh taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Salam. Mudah-mudahan berkah yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lato-lato. Bising wajib lato-lato. Tak lato-lato bunyi ini. Perempuan, sebutkan 4 cara membersihkan hati sebelum Ramadan. 4 cara membersihkan hati sebelum Ramadan. Coba yang ceramah tadi itu di belakang, Yasmin. Alhamdulillah. Situ mic-nya, situ aja dekat pagar apa aja. Nanti kasih uangnya. Ya. 4 cara menyambut Ramadan, membersihkan hati. Sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Caranya bagaimana? Ya, silakan Yasmin. Yang pertama adalah taubat yang tulus. Ya. Yang kedua, bersihkan hati dari segala penyakit. Ya. Yang ketiga, saling memaafkan, melakukan ibadah zikir dan baca Al-Quran. Alhamdulillah. Nanti kasih duitnya untuk Yasmin ya. Mudah-mudahan ke depan jangan dititu orang yang jauh lagi Bapak Ibu ya. Yang lain juga berani. Ya, langsung kasih buku ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita bersih, ibadah kita bersih, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, dan Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.